Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Kita hari ini akan melanjutkan perjalanan kita. Jadi terakhir kita udah bicara tentang manas ya. Kita udah bicara tentang yang kelima, kita bicara tentang menyelami jiwa. Oke? Menyelami jiwa. Nah, hari ini fitrah, dan kita akan lanjutkan ke momentum jiwa kita yang mudah-mudahan kita akan lebih bisa mengenali jiwa kita gitu. Oke. Bismillah. Ibu-ibu, kemarin waktu Idul Fitri kan ada kata-kata gini ya. Idul Fitri. Betul nggak? Ya. Berbicara tentang Idul Fitri ini tujuan bukan kira-kira? Kan gini ya. Kalimatnya selalu gini nih. Kita kembali ke fitrah. Betul nggak? Kita apa? Oke, di situ kata-katanya kembali. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu tadi ke rumah ini pergi atau kembali? Pergi. Nanti pulang dari sini mau kemana? Jadi kalau Idul Fitri ini pergi atau kembali? Kenapa bukan pergi? Gini. Kalimatnya kenapa bukan menuju fitrah? Kenapa nggak begitu? Tetapi kenapa kembali ke fitrah? Betul nggak? Karena ibu datang ke sini kan menuju rumah ini. Oke, berarti pertanyaan saya, ke fitrah itu jalan pergi atau jalan pulang? Pulang. Betul nggak? Berarti Idul Fitri ini jangan lupa kamu kembali ke fitrah, kembali ke jalan pulang, kembali ke titik awal. Sip ya? Berarti kalau gitu, ketika kita bicara dalam konteks yang namanya Ramadan adalah cara untuk kita mengingat pulang. Puasa adalah cara untuk mengingat pulang. Jadi pada dasarnya kembali ke fitrah adalah kembali ke sesuatu yang awal, mula, asal, start, beginning, dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita sedikit nih, abis ini pasti ngerti pelan-pelan. Id itu artinya kembali atau hari raya, boleh. Tapi ini kita gampangin dulu, kembali. Fitrah artinya apa, Bu? Fitrah itu artinya asli atau original. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu saat ini lagi original nggak? Enggak. Karena kita banyak sesuatu yang non original, nanti kita ngerti. Sehingga nanti kita ngerti bahwa kembali ke fitrah adalah kembali kepada dirimu yang sejati. Gitu. Pakai bahasa gampang, kembali ke fitrah adalah kembali kepada sesuatu yang asli. Oke. Berarti pertanyaannya, maaf ya, yang namanya hidup ada potensi untuk menjadikan kita palsu nggak berarti? Ada. Sehingga kehidupan ini bukan jangan-jangan sih. Kehidupan ini dalam tanda petik tempat di mana kita pergi dari keaslian menjadi diri yang palsu. Dan sadar kalau itu adalah palsu, supaya kita kembali ke fitrah. Sampai sini oke ya? Sip ya? Oke.
Supaya nanti kita ngerti, oh diriku yang asli itu yang mana gitu. Makanya ibu-ibu, kenapa sih perjalanan pembelajaran kita selalu kata-katanya meniti ke dalam diri, supaya kita lebih mengenal diri. Karena kalau tidak mengenal diri, nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Yang maaf ya, kadang-kadang nanti yang palsu dianggap asli gitu Bu. KW. Jadi kita tuh seakan-akan yang palsu ini tuh aku gitu. Padahal jangan-jangan selama ini kita menggunakan topeng-topeng kepalsuan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, mantap. Nah sekarang pertanyaannya gini Bu, sederhana aja. Kan kita udah bahas tuh di surat 32 ayat 9 Al-Quran, sajadah Al-Quran, dibilangin, aku meniupkan ruhku. Ruh itu apa sih? Bukan. Ruh itu daya hidup. Jiwa itu aplikasinya. Jadi ruh dan jiwa beda nggak? Beda, nanti kita ngerti pelan-pelan. Sip ya? Karena sekarang kita bisa hidup bukan gara-gara jiwanya, bukan gara-gara tubuhnya, bukan. Tetapi ada daya hidup di situ. Listriknya. Nah, biasanya kita bicara dalam konteks ruh ini kalau ngomongin realitas yang sekarang ada, apa sih bentuknya? Sederhana. Ibu-ibu maaf ya, sekarang kita bisa hidup karena kenapa? Kita masih dikaruniai yang namanya napas. Betul nggak? Sekarang saya tanya, maaf. Ibu-ibu dalam satu hari berapa persen sadar akan napas? Berapa persen? Nggak sadar. Betul nggak? Sehingga kesadaran kita akan nafas rendah banget, padahal tanpa nafas kita enggak hidup. Mau punya rumah 10, Lamborghini 5, uang triliunan, enggak punya nafas. Betul nggak? Karena nafas ini adalah daya hidup. Tetapi kenapa Quran selalu ngomong sedikit dari kamu yang bersyukur, katanya Bu. Betul nggak? Jadi yang bersyukur banyak atau sedikit? Dikit. Kenapa coba? Karena dia nyaman dengan kepalsuan. Gitu. Sip ya. Ibu-ibu maaf ya, zaman COVID banyak orang yang sadar betapa nafas itu berharga, Bu. Betul nggak? Betapa nafas harus pakai alat, betapa ketika dia mulai maaf ya, ketika udah mau punya triliunan gak nolong Bu. Betul nggak? Mau punya mobil mewah gak nolong, rumah mewah gak nolong, tas branded gak nolong. Kenapa? Karena esensi hidup ada di situ gitu. Tapi maksud saya bukan berarti gak boleh punya tas mewah, bukan berarti, bukan. Tetapi jangan lupa mana yang asli, mana yang palsu, mana yang esensi, mana yang aksesoris gitu kira-kira. Nah, terlalu sibuk dengan aksesoris, akhirnya lupa sang fitrah. Kan kalau contoh paling gampang ini kalau di kawinan Bu, maaf ya, orang bisa nggak jadi kawin gara-gara perbedaan pendapat organ tunggal gitu Bu. Pakai enggak, yang satu pakai, yang satu enggak, ribut, nggak jadi aja kawinnya. Padahal organ tunggal esensi dari pernikahan bukan? Catering esensi dari pernikahan bukan? Gedung esensi dari pernikahan bukan? Bukan. Makanya esensi dari pernikahan itu cuma takwa, selesai. Jadi sibuk nyiapin gedung, sibuk nyiapin organ, catering, tapi takwanya nggak disiapin gitu misalnya. Sip ya. Jadi kalau di pernikahan yang penting gedungnya atau takwanya? Dua-duanya. Karena nggak ada gedung juga susah nanti nikahnya gitu. Tapi jangan lupa esensinya, fitrahnya adalah si takwa gitu maksudnya. Jadi kalau mau pakai bahasa
fitrah itu fungsinya, di luar fitrah itu adalah aksesorisnya. Contoh-contoh, tas fungsinya bawa barang, selesai. Ada tas yang harganya 500.000, ada tas yang harganya 2 juta, ada tas yang harganya 100 juta. Fungsinya tetap apa? Bawa barang. Sama-sama jam, betul. Fungsinya cuman tahu waktu. Sekarang yang jadi bahaya adalah kalau kita masuk ke brand minded, kalau kita masuk ke aksesoris minded, mindsetnya ke brand, lama-lama fungsinya jadi nggak kelihatan, yang penting brandnya gitu. Betul nggak? Contoh, ibu maaf ya, kalau orang sekarang udah kelas-kelasnya, ya kelas oma-oma di sini gitu ya, let's say Hermes gitu misalnya, udah kebiasaan pakai tas yang 100 juta, ya maaf nih, tiba-tiba entah itu gimana kondisinya, itu harus diturunin tuh jadi tas yang pakai tas yang sekitar 1 jutaan. Bisa gengsi nggak? Nggak level. Betul nggak? Nah, jadi begitu nanti pakai tas yang 1 jutaan, jalannya juga jadi gini, Bu. Ya, berarti maaf nih, bisa nggak pelan-pelan kita tahu itu fungsinya, tapi lama-lama menuhankan mereknya, bisa nggak? Nah, gitu maksudnya. Maka ketika kita menjauh dari fitrah, ketika kita menjauh dari esensi, ketika kita menjauh dari original, maaf ya, itu dalam perspektif Quran disebut musyrik gitu loh, Bu. Gitu. Musyrik. Jadi kalau ada orang menuhankan tas Hermes-nya, berarti menuhankan merek nggak? Iya, jadi musyrik nggak dia? Nah gitu. Tapi bukan nggak boleh punya tas Hermes, bukan. Hermes, ya. Prada gitu. Pradanya ibu-ibu jangan dibuang, jangan. Tapi jangan menjadi standar sebagai sesuatu bahwa aku menuhankan mereknya gitu kira-kira. Jadi menjauh dari original. Makanya Bu maaf ya, maaf banget nih. Yang ditingkatkan itu adalah kualitas hidup, bukan gaya hidupnya gitu. Karena sekarang orang maaf ya, penghasilan 5 juta nggak cukup. Kenapa? Gaya hidupnya 5 juta. Nanti begitu dia dapat 10 juta, makannya beda lagi tuh. Tetap aja 10 juta juga nggak cukup. Kenapa? Semakin meningkatnya pendapatan, gaya hidupnya ikut naik. Betul nggak? Tasnya lebih mahal lagi, mobilnya lebih mahal lagi. Nah, di situ nanti nggak akan menemukan titik equilibrium tentang kesadaran. Kenapa? Terjebak pada yang namanya merek gitu kira-kira. Oke sampai sini? Kalau sekarang udah biasa nginep di 5 star, tiba-tiba dapat hotel kelas melati, marah-marah nggak bisa jadi? Bisa komplain terus nggak? Aku tuh ya udah kebiasaan dilayani. Aku tuh udah ada biasanya butlernya. Aku tuh biasanya presiden suite. Itu yang pelan-pelan ketika masuk ke level itu, ketika dia nanti dibenturkan dengan realitas, itu hektik gitu. Gitu kira-kira. Tetapi ketika seseorang menggunakan Prada dengan kesadaran, dia sadar bahwa Pradanya tidak jadi Tuhan buat dia. Sekarang pertanyaan, kita menyadari, maaf ya, ketika seseorang gaya hidupnya naik, kemungkinan ketenangan hidupnya jadi turun. Kenapa? Karena dengan gaya hidup naik, kepemilikan naik, tingkat memegangnya untuk melindunginya jadi ikut naik. Ini mah nggak usah jauh-jauh, ini mah teman saya ya, teman, bukan di sini, bukan teman. Dia datang ke psikiatri, ke psikolog. Bu, waktu dia masih pakai motor Vario, nyantai banget hidupnya. Tapi perjalanan lancar, akhirnya dia beli Lamborghini, beli Harley.
Top banget udah. Karena kenapa? Memenuhi lifestyle. Dan that's okay anyway ya. That's okay. Jadi ibu-ibu jangan gini juga. Begitu ada yang pakai Lamborghini, oh ini musyrik banget. Jangan ya, jangan. Karena belum tentu. Nah orang kadang-kadang gini ya, maaf ya, ke tetangganya. Tetangga aku ya duniawi banget, mobilnya Lamborghini, rumahnya gede banget. Aku mah nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang rumah kecil, nggak punya mobil. Yang penting nanti masuk surga. Nah itu mah bukan mau masuk surga. Itu namanya julid religius namanya ya. Dianya nggak punya, iri, bawa-bawa agama gitu kira-kira. Nah, karena yang di sebelah rumahnya dia mau punya Lamborghini rumah gede, belum tentu dia menuhankan dunia loh. Ibu-ibu tahu ya, sufi itu banyak banget yang kaya raya, Bu. Tapi kekayaannya tidak dituhankan sama dia. Jadi bahasa gampangnya, memiliki uang, it's fine. Tapi dimiliki sama uang, problem. Dirajai, that's. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, berarti pertanyaannya adalah, jangan-jangan kita terlena dengan kepalsuan-kepalsuan. Makanya sekarang suka ada gini ya, fakir itu mendekatkan kepada kekejian, kemiskinan, kekufuran, betul nggak? Orang yang kaya bisa jauh lebih sadis dari yang miskin, betul nggak Bu? Iya dong. Karena dia bisa jauh lebih luar biasa melakukan apapun dan seterusnya lah. Nah, berarti pertanyaannya, semakin kita menjauh dari fitrah, semakin kita menjaga merek, menjaga image, menjaga nama baik. Kalau di undangan nggak ditulis prof di depannya karena dia profesor, aku nggak mau datang. Kenapa? Di undangan yang nggak ada profesor karena aku profesor. Berarti Bu, maaf ya, si merek ini bahaya nggak sebetulnya? Bahaya. Makanya semakin kita mencintai merek, semakin di situ dinamakan mempersekutukan Allah. Karena jangan-jangan begitu 4 bintangnya dipakai, dia ngerasa bahwa 4 bintangnya yang menyelamatkan aku. Waduh, betul nggak? Sehingga ketika maaf juga nih, ada orang sekitarnya menghormati gara-gara bintangnya 4, bisa nggak? Iya. Berarti dia menghormati manusianya atau menghormati jabatannya? Berarti kalau menghormati jabatan, menuhankan selain Allah nggak? Musyrik juga namanya. Gitu. Makanya kata Nabi Muhammad, Bu, musyrik itu tipis banget. Sampai dianalogikan, musyrik itu seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam yang dilihat malam-malam. Pakai kacamata hitam. Jadi tipis banget nggak? Tipis. Makanya kalau mau kelihatan perlu cahaya. Kalau ada cahaya, kita tahu itu kemusyrikan. Sip? Oke? Maka jangan terlalu cepat ngomongin itu musyrik, itu musyrik, itu musyrik. Jangan-jangan yang musyrik ini nih. Karena jangan-jangan aku yang lebih banyak mempertuhankan selain Allah gitu. Nah, saya kembali ke cerita teman saya tadi. Begitu punya Harley, begitu punya Lamborghini, tidur jadi nggak nyenyak, Bu. Iya, takut hilang. Begitu dikit-dikit lihat CCTV, masih ada, aman. Jam 3 CCTV ada. Sampai bangun ada. Parkir di mall, bentar-bentar, ada nggak ya? Ada nggak ya? Gitu. Iya, ada something sih. Tetapi betapa bahayanya ketika kita lepas dari fitrah karena kita jangan-jangan menuhankan mereknya. Pokoknya gimana caranya aku nggak mau kehilangan jabatanku. Kenapa? Karena kalau aku kehilangan jabatanku, aku jadi nothing. Berarti menuhankan jabatan nggak? Iya, makanya nanti akan kita relatekan di pertemuan yang akan datang. Kenapa ada yang namanya kurban? Kenapa perlu Ismailnya disembelih? Terus ibu-ibu kalau dengerin Ismail disembelih, bukan anak namanya Ismail gerak-gerak, bukan. Ismail itu adalah sesuatu yang sangat melekat kepada
dirimu. Ismail itu bisa jabatan, bisa tas Prada tadi, bisa kehormatan, apapun itu. Sembelilah itu semua, karena kenapa? Itu yang memberatkan hidup kita, gitu kira-kira. Artinya penting untuk detachment. Oke, sampai sini? Sip ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ulang-ulang. Aku tiupkan ruh, ditiupkan loh ya, bukan diciptakan. Berarti ruh itu sifatnya tiupan, hembusan. Berarti yang menghembus setiap saat apa? Nafas. Ibu-ibu tidak menafaskan dirinya sendiri loh. Dia terjadi volunteer. Betul nggak? Automatically. Tapi dia juga bisa kita atur. Tahan. Bisa. Tapi begitu kita nggak sadar sama nafas, it's happening. Maka kalau ibu-ibu suka baca ayat kursi, dialah yang terus menerus mengurus makhluknya. Lagi ngomongin apa sih itu sebenarnya? Nafas. Lagi bobo napas enggak? Napas. Kalau nggak napas gimana? Gitu. Lewat. Betul nggak? Lagi makan nafas. Nafas. Lagi belajar. Cuman kita tidak menyadari hadirnya dia. Itulah bentuk kasih sayang Allah memberikan kehidupan ke kita dengan memberikan namanya nafas. Dan kita betul tadi taken for granted kadang-kadang. Dan kadang-kadang kebanyakan manusia itu nunggu nafasnya bengek dulu baru bersyukur gitu, Bu. Ngik baru, aduh kemarin aku nafas enak. Nunggu sakit dulu untuk bersyukur sehat. Jadi kebanyakan nunggu faktor eksternal berubah supaya internalnya berubah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, why wait? Kenapa harus nunggu? Betul nggak? Oke, ibu bisa bedain nggak mana yang asli, mana yang palsu? Bisa bedain nggak? Gampangannya gini, yang asli itu yang langsung datang dari Allah, itu asli. Yang palsu itu yang ditempelin. Oke? Sekarang saya tanya, kalau kita ditiupkan ruh, di surat 6 ayat 12, Quran ngomong gini, Allah sifatnya adalah kasih sayang, Rahman, Rahim. Udah ya, supaya pembelajaran kita cuman tidak hanya dalam bentuk teori, tapi kita bisa langsung dilakukan. Berarti Bu, maaf ya, fitrahnya kita semua berarti percikannya Allah. Berarti kalau Allah sifatnya welas asih, kasih sayang, berarti kita aslinya apa Bu? Kasih sayang. Kita semua aslinya hanya love. Dah. Kita semua hanya welas asih. Tapi ibu-ibu ini termasuk orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Sering, ya bagus. Sip. Ya, yang penting disadari, bagus. Ya. Sekarang saya tanya, marah sifat asli kita bukan? Bukan. Berarti waktu ibu-ibu marah lagi asli atau lagi palsu? Nah, udah gitu aja. Berarti waktu membenci lagi asli lagi palsu? Nah, gitu. Nanti tinggal dicek sehari aku banyak aslinya atau banyak palsunya ya, gitu. Ada nggak alat ngeceknya? Fake meternya ada nggak? Ada. Apa coba? Sholat 5 waktu. Baru tuh di situ Allahu Akbar. Ibu waktu kita ngomong Allahu Akbar, jangan lupa ya, Allahnya besar, akunya nggak ada apa-apa gitu maksudnya. Jadi di situ mau bicara bahwa I am nothing. Mau Prada kek, Lamborghini, nothing. Jadi masuk ke dalam sholat itu masuk ke dalam nothingness. Makanya yang sombong berdiri di sini disuruh ruku, seimbang antara ini sama hati.
disuruh kesombongannya simpen di bawah pantat. Maaf ya, saya pakai bahasa pantat supaya gampang. Bu, waktu ruku, kepala di bawah pantatnya. Apa sih maksudnya? Rendahkanlah dirimu, gak usah sombong atas merek-merek yang kamu punya, gitu kira-kira. Karena begitu kita mau sujud, muka kelihatan gak? Enggak, artinya apa? Gak penting lagi mau ditaruh di mana mukaku. Kalau ada orang malu, Bu, suka ngomong gitu nggak? Kamu tuh malu-maluin aja mama. Mau ditaruh di mana muka mama, gitu nggak? Berarti mukanya penting banget nggak? Berarti ketika penting banget, jadi image tadi nggak kira-kira? Iya. Sehingga begitu ruku, nothingness mukamu aja udah nggak penting di situ. Bahwa level apapun yang kamu miliki itu di bawah dari apa-apa. Kita benar-benar humble. Maka sujud itu menggambarkan humble. Rendah, bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri namanya minder, beda. Ibu-ibu maaf ya, ada nggak orang yang sholat tapi nggak humble, ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja ada. Berarti dia waktu sholat nggak sadar untuk merendahkan hatinya. Sekarang saya tanya, berarti kalau ada sifat sombong, itu datang dari kemusyrikan nggak kira-kira? Ya, jadi Bu, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Jadi orang sombong berarti jadi orang musyrik. Nah, kita ngambil satu hadis, Bu. Ya, Rasulullah mengatakan gini, ini keren banget. Jangan berharap kalian masuk surga ketika kalian membawa satu atom, ya. Bukan satu sel lagi gitu, bukan satu bukan satu gram, bukan atom. Kalian tidak akan pernah masuk surga kalau kalian membawa satu atom kesombongan. Betul nggak? Berarti yang memberatkan orang masuk surga karena sombong nggak kira-kira? Berarti kesombongan, kemusyrikan yang paling bahaya nggak kira-kira? Nomor 1, makanya Idul Fitri lepaskan kesombongan. Be humble. Tuh Bu, kalau kata Bruce Lee, be a water. Karena water, air itu selalu bergerak dari atas ke tempat yang rendah. Terus turun. Karena nanti syarat mutlak seseorang mendapatkan hikmah salah satunya adalah humble. Once nggak jadi orang, ibu maaf ya, humble itu bukan nggak boleh pakai tas Prada, bukan. Tasnya boleh Prada, tapi humble. Ibu kan pasti bisa ngerasain ya. Ada orang bangga dengan mereknya, tapi di sininya penuh dengan pride gitu. Kayak gimana banget, bisa ngerasain ya. Tapi ibu pun pasti bisa ngerasain ketika mungkin dia bermerek, lux banget, semuanya branded, tapi very humble. Betul ya Bu ya? Yes. Jadi urusannya bukan gak boleh punya Pradanya, bukan. Tapi kuncinya adalah sikap hati. Karena sikap hati yang akan sangat menentukan. Sikap hati. Bu, mau pakai gamis, pakai kopiah, sombong aja. Gitu. Jadi bukan masalah pakaian ini, tetapi adalah konteks yang namanya sikap hati. Sip ya. Dan jangan lupa semua pembelajaran selalu dibawa ke dalam diri. Awas, hati-hati. Begitu dengar sombong, dia banget gitu. Jadi ingat temennya. Iya ya, pikir-pikir si itu sombong ya gitu. Padahal jangan-jangan yang sombong adalah ini. Oke? Clear? Nah, sekarang saya tanya, sombong datang dari mana, Bu? Ayo. Sombong asli kita bukan? Bukan. Dilatih. Iya, nonton, ngeliat. Jadi akhirnya terlatih aku jadi marah, diajarin nggak? Diajarin. Yang ngajarinnya orang tua kita. Iya. Berarti waktu kita lahir punya sifat sombong nggak? Enggak. Punya sifat marah? Enggak.
Sok, nggak ada lahir, ada bayi putih, bayi hitam. Terus si bayi putih ngomong, jelek lu hitam, nggak ada. Betul nggak? Dia tahu hitam itu jelek setelah dikasih tahu sama ibunya. Nah, yang hitam tuh ya, jelek banget. Terekam nggak? Terekam. Berarti itu sesuatu yang fitrah bukan? Bukan. Jadi Bu, please notice bahwa kita semua aslinya cuman welas asih, titik. Nah, tapi saya mau kasih ininya dulu nih, supaya nanti kita ada 3 nih. Welas asih itu outputnya 1 namanya tenang, calmness. Yang kedua peaceful, damai. Dan yang paling penting adalah happiness. Itulah yang disebut bahagia. Tenang, damai, bahagia. Bu, saya mau cerita ya. Ini fakta kejadian real. Udah gitu kalau nanti saya perlu ceritain researchnya, saya bisa ceritain detail. Nih, saya pernah diundang sama satu lah ya, saya nggak perlu sebut. Aduh Bu, itu kalau mau bicara tentang aksesoris nih ya, nggak kurang-kurang apa aja. Malah mungkin kalau kita bicara berlebih aja udah. Top, ini mau bicara apa, udah aja. Ya, dari segi materi udah. Tapi begitu ngobrol panjang lebar, dia cuman asking untuk bertanya dan minta ke saya untuk ditolong 2 hal. 1, saya pengen tenang. Yang kedua, saya pengen bisa tidur kayak orang-orang di pinggir jalan itu nyenyak banget tidurnya. Karena saya kalau tidur, saya harus pakai obat sekarang. Sementara paradoksnya, orang-orang di pinggir jalan ngelihat rumahnya dia, kayaknya enak ya rumahnya segede gitu. Kayaknya ya rumahnya gede, mobilnya waduh udah ngelihat brand. Jadi semuanya tergantung dari paradoksikal sudut pandang gitu. Jadi yang lucu Bu, si rumah gede pengen kayak orang di pinggir jalan, yang di pinggir jalan pengen kayak orang yang di rumah gede. Apa moral story dari situ? Berhentilah untuk menjadi orang lain, titik. Be yourself. Karena kecanduan menjadi orang lain akan melepaskan kita dari tenang, damai, bahagia. Tetangga tasnya baru beli. Tetangga beli kompor yang panas, gue. Kenapa beli terus ya? Kerja enggak? Kayak, udah tuh penuh dengan persangkaan tuh. Sibuk terus urusannya di situ coba. Betul nggak? Itu yang tadi barusan saya ceritain, kemusyrikan nggak kira-kira? Banget. Ya. Ibu-ibu by the way, maaf ya. Bisa nggak orang musyrik ini agamanya Islam? Yes, gitu. Itu penting loh. Karena hari ini udah terlalu bangga kok. Nggak apa-apa, yang penting KTP-nya Islam, lepas semuanya. Enggak loh. Karena itu kaitannya tidak terletak pada identitas. No. Identity itu bukan fitrah kita, by the way. Oke ya. Nah, sekarang kalau udah mulai ngerti ini, kemarin kita udah bicara jiwanya. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit nih. Saya ulang sedikit boleh ya? Oke. Jadi ibu-ibu fitrah kita apa Bu? Welas, asih, tenang, damai, bahagia. Jadi kalau ibu-ibu lagi nggak tenang, damai, bahagia, ingat, jangan-jangan lagi main-main ke yang palsu. Dicek aja. Dan nanti mulai ngerti, begitu mau benci, rem dulu. Mau palsu nih. Mau marah, dulu. Mau palsu nih. Gitu. Supaya nanti kita punya kontrol sistem, jangan sampai kejadian apapun dalam hidup kebanyakan otomatis gitu Bu. Ibu-ibu perlu diketahui ya, maaf ya, 95% dalam keseharian hidup kita, itu ibu-ibu nggak mikir ngerjain apa-apa. Otomatis. Makanya kalau saya bertanya, ibu-ibu sering berpikir nggak? Enggak.
Karena kalau berpikir, aku menggunakan pikiranku. Tapi yang kejadian sehari-hari, pikiranku menggunakan aku. Jadi overthinking. Komen, nggak mikir dulu. Pokoknya udah, nggak cocok, udah. Apa? Semua impulsif gitu. Kesadarannya cuma less than 5%. Majority orang hidup sekarang. Jadi yang dilakukan atas dasar sadar itu sedikit. Makanya Bu, maaf ya, kalau segala sesuatu udah jadi rutinitas, biasanya jadi robot. Udah aja autopilot semuanya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nothing new happen. Semuanya diulang-ulang. Coba ibu-ibu direnungin. Mikir apa sih yang diulang-ulang tiap hari muncul, yang itu udah datang dari 5 tahun lalu, 6 tahun lalu. Itu mulu yang dipikirin. Selalu datang tuh, dipikirin lagi. Datang, dipikirin lagi. Berarti jangan-jangan kita muter di stage yang sama gitu. Jangan-jangan kita muter di kelas yang sama. Kenapa? Masalah 5 tahun yang lalu masih pusing hari ini. Maka maaf ya, ibu-ibu ya. Kebanyakan orang menekan perasaannya dan menganggap perasaannya nggak ada. Tapi bukan diterima. Maka lama-lama perasaan yang ditekan dan dirasa tidak ada, itu lama-lama membuat jiwanya rapuh, fragile. Gitu. So that's why kunci tertinggi dari jiwa kita itu namanya letting go. Yes. Jadi once kita nggak belajar letting go, itu akan numpuk di sini. But not easy memang. Kenapa not easy? Karena jarang latihan, udah gitu aja. Berarti perlu untuk dilatih. Oke, nah sekarang pertanyaan. Maaf ya, ibu-ibu, berarti saya mau jadi fitrah atau mau jadi musyrik, kuncinya apa sih? Pilihan. Choice. Berarti bahagia pilihan bukan? Iya, keputusan. Marah pilihan. Pilihan. Tapi kita udah nggak sadar, kita milih marah terus. Kenapa? Become habits masalahnya. Life is what you make it. That's it. Betul. Karena once life is our making, dalam tanda petik, berarti semua yang terjadi pada diri kita, semuanya adalah konsekuensi. Selesai. Tapi yang kejadian apa? Gara-gara kamu, aku begini. Bisa begitu nggak? Gara-gara. Akhirnya faktor eksternal yang disalahin, pertumbuhannya nggak tumbuh. So itulah kenapa menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Ibu-ibu maaf ya, semakin dewasa, semakin tua pasti makin dewasa nggak? Belum tentu. Oke? Nah, sekarang melanjutkan modul kita ini, kita akan bicara tentang derajat jiwa namanya. The scale of soul. Jadi kalau nanti kita udah ngerti the scale of soul, kita akan mulai menyadari aku lagi ada di kelas apa. Ya, nah saya mau jelasin dulu sedikit. Ibu-ibu udah mulai bisa bedain mana ruh, mana jiwa, mana jasad belum? Sekali lagi ulang boleh ya? Oke, bismillah ya. 1. Part paling luar diri kita itu namanya jasmani. Namanya jasad. Berarti jasad itu berkaitan sama biological self. Tubuh biologis. Berarti kalau tubuh biologis itu kita, ibu-ibu ini FYI aja ya, nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Cuman untuk ngerti bahwa betapa dahsyat tubuh ini, masing-masing kita setidaknya punya 50 triliun sel. Jadi ibu-ibu kemana-mana nggak sendirian. Betul nggak? Karena ibu-ibu kemana-mana bawa 50 triliun sel. So we are community.
Makanya kalau ada kata-kata, jadilah pemimpin, setidaknya pimpinlah 50 triliun sel ini dengan baik. Udah gitu aja. Sip ya. Karena kalau kita tidak memimpin 50 triliun sel ini dengan tidak baik, maka dia akan bermasalah. So kita semua adalah pemimpin bagi diri sebetulnya. Itu yang paling penting. Maka kalau kita udah bisa memimpin diri, baru kita bisa memimpin orang lain. Satu selnya 1,4 volt kita ini punya voltase 7 sekian triliun sel. Triliun volt, sorry. Anyway. Berarti dahsyat banget nggak tubuh ini? Udah. Top of the line. Maka jangan lupa untuk mensyukuri nikmat tubuh. Makanya sebelum sholat disuruh apa kita? Wudhu. Wudhu itu apa sih? Get good relationship with your body gitu loh, Bu. Jadi ngebasuh kuping bukan kupingnya. Ini dipakai dengar apa ya? Dipakai lihat apa ya? Mikirnya gimana ya? Terima kasih tubuhku, karena tubuh ini yang paling setia nemenin kita kemana aja. Betul nggak? Sehingga maaf ya, kalau orang jiwanya nggak pure, maaf, ada sakit, bahkan dia nggak betah di tubuhnya gitu loh, Bu. Makanya disebut alienated soul. So that's why, maaf banget, kalau udah pada level ingin bunuh diri, berarti dia udah nggak punya good relationship sama self. Tapi that's happening anyway. Gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti betapa dahsyatnya si esensial tubuh kita ini. Makanya Quran menyebutkan ahsanat takwim, best of the best of the best. Tubuh ini. Dan ini nggak ada duanya. Ibu-ibu nggak ada duanya. You are unique, titik. Jadi jangan pernah ngebandingin sama siapa-siapa. Unique creation, that's it. That's it. Limited edition. So that's why sumber depresi datang karena membandingkan. Sementara membandingkan ini jadi adiksi keseharian. Itu yang bahaya. Addicted. Coba sekarang, aduh ya, dulu ini aku, ya udah dulu sih gitu. Sekarang kan udah nggak gitu. Dulu ini ya, aku tuh, udah dulu lagi. Jadi hari ini banyak orang yang hidupnya di masa lalu gitu loh, Bu. Gak nerima hukum gravitasi, bahwa kulit pasti makin turun. Pasti energinya makin lemah. Fix gitu. Clear ya? Oke, udah ya. Si jasad ini nanti kita akan bahas tentang biology of belief. Nanti kita masuk ke tema itu. Tapi yang penting kita ngerti bahwa tubuh fisik kita namanya jasad. Sekarang saya tanya, berarti tangan fisik nggak? Fisik. Tapi si tangan ini mau dipakai berbuat baik atau berbuat buruk, yang menentukan siapa? Kita tuh yang mana? Hah? Gini. Spidol ini benda baik, benda buruk. Netral. Tergantung siapa yang makainya. Kalau spidol saya pakai ngajar, baik nggak? Tapi kalau spidol saya pakai gitu, baik nggak? Enggak. Betul nggak? Nah, yang menentukan spidol ini jadi baik atau buruk, apanya kita? Oke, kita bagiin besar dulu ya. Bagian penentu itu namanya software. Self, yes. Tapi nanti kita ngerti self itu apa. Itu more profound, Bu. We talk about self, we talk about the profound essential. Nanti kita akan masuk ke situ. Anyway. Nah, gini deh. Ibu-ibu kita ini makhluk fisik atau non fisik, yang mana? Dua-duanya. Karena ada part yang namanya mental. Betul nggak? Mental kelihatan ya? Enggak, tapi dia tertampak pada perilaku.
Jadi perilaku dia itu tergantung mentalnya. Jadi bukan gara-gara tangannya, bukan. Clear? Nah, sekarang saya tanya, mental itu letaknya di mana? Oke, gini. Ibu-ibu bisa dengar saya ngomong nggak? Sip. Karena punya apa? Dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu. Kuping alat dengar bukan? Bukan. Kuping instrumen dengar. Betul nggak? Tapi daya dengarnya bukan di kuping. Makanya ada orang punya kuping, ada yang nggak bisa dengar. Kenapa? Instrumennya ada, dayanya ada, instrumennya nggak bekerja. Saya komain dulu. Pelan-pelan ya. Ibu-ibu bisa ngelihat saya sekarang nggak? Pakai apa ngelihatnya? Mata alat lihat bukan? Instrumen lihat. Instrumen aja. Betul nggak? Makanya daya lihatnya bukan di sini. Ingat ya, mata hanya nerima cahaya, diinvert di sini, diprogres di otak. Jadi mata tuh nggak ngelihat, tapi dia instrumen lihat. Maka bahasa Quran bukan aku berikan kamu kuping, mata, bukan, tapi pendengaran, penglihatan. It's different. Maka orang punya instrumennya, ada instrumennya, ada dayanya. Dayanya ada, tapi instrumennya rusak, disebut tunanetra. Jadi tunanetra itu bukan gak bisa lihat, tetapi instrumen lihatnya rusak. Oke? Berarti punya kuping, tapi jadi tunarungu, bisa nggak? Berarti daya dengarnya ada nggak? Ada, tapi instrumen dengarnya trouble. Nah, makanya bahasa Quran ngomong, kamu tuh kalian punya mata tapi nggak dipakai, punya kuping tapi nggak dipakai, terus bedanya sama binatang ternak apa? Nah, berarti ketika kita melihat hanya dalam bentuk fisik, jangan-jangan ngelihat bintang 4-nya nih. Betul nggak? Tapi lupa bahwa mau bintang 4 atau OB, dua-duanya manusia. Berarti pandangan yang dua bisa menipu nggak? Bisa. Makanya ketika kita menutup kedua mata, mata yang esensi akan terbuka, gitu kira-kira. Yang penting ibu-ibu ngerti dulu bahwa ada instrumen dengar, ada daya dengar. Ada instrumen lihat, ada daya lihat. Pasti. Will itu pasti ada. Betul. Berarti pertanyaannya, si tubuh ini tempat instrumen ada nggak? Iya. Berarti tubuh ini hanya instrumen bukan? Yes. Berarti tubuh diri kita yang sejati bukan? Bukan. Maka orang mati sebetulnya hanya tubuh biologisnya aja yang tidak berfungsi, titik. Oke, sampai sini? Ya, pelan-pelan. Tenang ya. Tenang nih. Pelan-pelan. Nah, sekarang kita renungkan, Bu. Berarti ada yang ngatur ini semua nggak? Ada dong. Yang mengatur ini semua, daya dengar, daya lihat, daya, namanya nafs atau jiwa. Hai jiwa yang tenang. Ibu, saya mau nanya, coba maaf ya. Kenapa di ayat itu disebut ya ayuhan nafsul mutmainah? Kenapa kalimatnya jiwa yang tenang? Kenapa bukan jasad yang tenang? Kenapa bukan ruh yang tenang? Betul nggak? Nah, itu pertanyaannya.
Dan rata-rata orang saya tanya nggak ngerti juga sih gitu. Pokoknya aja gitu. Karena tidak mau mengelaborasi tentang dirinya, mana part bagian ruh, jiwa, dan jasad gitu. Nah, kita lagi belajar nih pelan-pelan. Makanya kata kuncinya nanti disebut nafs gitu. Ibu-ibu NAFS, nafs. Ibu pernah suka ngomong ini, ih jangan nafsu. Pernah gitu nggak? Iya, nafsu itu apa sih? Nah, langsung nih udah hal buruk, betul nggak? Nah, nanti kita ngerti bentar lagi. Supaya nanti kita ngerti nafs itu apa. Tapi kita perlu nafs nggak? Perlu. Ya, nanti kalau dalam bahasa psikologi Western disebut ego. Bu, ego jelek nggak? Belum tentu. Nah, sama kayak ngelihat nafsu langsung, oh ini nafsu nih. Belum tentu. Gitu. Karena ego itu tergantung kita mau milih di level yang mana gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya. Jiwa itu partnya 3, Bu. Jadi jiwa itu bahasa Arabnya nafs. Tadi napas, sekarang nafs, beda ya. Nanti kita ngerti bedanya apa. Oke. Dalam bahasa yang lebih sering kita dengar, jiwa itu sering disebut manas. Satu yang memengaruhi jiwa namanya pikiran. Yang kedua perasaan. Yang ketiga emosi. Ibu-ibu kemana-mana pasti bawa feelingnya barengan, betul nggak? Iya. Jadi kita ini lagi kumpul sekitar 50 feeling yang berbeda nih sekarang. Tetapi karena niatnya sama, maka di sini nggak ada yang meloncat-loncat tuh feelingnya. Makanya kita lagi dalam keadaan ya ayuhan nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena intention ibu datang ke sini mau belajar, mau membuat hatinya tenang, betul nggak? Yes. Pulang dari sini kan nggak tahu. Pulang dari sini kembali kepada realitasnya masing-masing. Sip ya? Dah. Saya mau nambah sedikit ya, ibu-ibu ya, supaya kita mulai menyadari. Ibu pernah dengar nggak ada orang ngomong, hidup aku tuh menderita? Pernah dengar nggak? Aku menderita. Ya. Sekarang saya tanya, ibu pernah mengalami penderitaan nggak hidupnya? Pernah, pasti nggak mungkin nggak ada. Sekarang saya tanya, apa yang membuat ibu-ibu menderita? Hah? Kan kalau kita ngomong variabelnya, menderita karena misal ditinggal, menderita karena misal ditipu, menderita itu kan X variabelnya. Tapi saya bicara the same issue dari kita semua. The same issue dari kita semua, kenapa bisa menderita? Why? Mengizinkan, oke. Nah, simply. Penderitaan happening karena 2 poin, Bu. Keinginanku tidak sesuai kejadian. Kejadian gak sesuai keinginan. Apapun itu nanti bumbu-bumbunya. Urusannya pada keinginan. Sip? Makanya keinginan itu kendaraannya setan. Sip? Ibu tahu arti setan nggak? Ih, setan tahu nggak artinya? Bu, syaitan adalah sesuatu yang menjauhkanmu dari fitrah, itu namanya setan. Keep away, menjauh. Maka semakin menjauh dari realitas, itu penjauhannya, menjauhnya namanya setan. Output dari menjauh nanti putus asa. Putus asa bahasa Arabnya ablasa. Maka ada iblis, ada setan.
Beda. Kan nanti kita akan bahas manajemen iblis bentar lagi, tenang. Supaya kita tahu bagaimana iblis bekerja gitu. Ibu-ibu maaf ya kalau dengar setan iblis jangan langsung bikin siksa kubur, pocong. Bukan itu, bukan. We not talk about that, enggak. Itu image-nya. Ya, image-nya. Hantu itu image. Makanya image itu tergantung tradisi. Iya. Makanya hantu-hantu di bule nggak ada yang pakai pocongan, Bu. Kenapa? Tradisinya jas masalahnya. Betul nggak? Iya. Dracula. Nah, di sini genderowo. Wah, macam-macam. Bentar. Berarti setan itu sosok atau sifat? Sifat, nice. Sifat. Satanik, yes. Maka kalau orang udah mulai marah-marah, kita sebut kesetanan. Jadi ibu sering dengar. Ibu bisa ketemu setan nggak? Bisa, gimana caranya? Ngaca bener. Begitu ngaca, kita ketemu. Karena setiap kita pasti ada setannya. Sip ya? Sip ya? Tapi setannya dominan atau tidak gitu. It's a choice. Berarti saya memilih jadi setan atau saya memilih menjadi tidak setan, siapa yang milih? Tapi kalau udah kebiasaan kesetanan, namanya habits. Contoh, Bu, maaf ya, maaf. Korupsi ini. Contoh, orang korupsi kira-kira ada di wilayah fitrah atau di wilayah musyrik? Clear, dah ya, no doubt tuh. Pertanyaan, apa yang membuat orang korupsi? Oke, contoh ya. Ibu-ibu ini nggak usah terlalu dipikirin dulu, tapi saya mau ngasih alurnya, karena ini nanti kita akan bahas holistik pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nih, kita lahir ke muka bumi tahu apa-apa atau nggak tahu apa-apa? Berarti kalau nggak tahu apa-apa, kita dijejelin sesuatu, betul nggak? Yes, ditanamkan. Maka ada nature, ada nurture. Nature alami, nurture lingkungan. Jadi kalau ada anak lahir di lingkungan penjudi, buat dia judi biasa aja. Sip? Kalau ada anak lahir di lingkungan pencuri, mencuri buat dia biasa aja. So that's why kita semua lahir di lingkungan yang berbeda. Itulah don't judge. Kenapa? Karena kita punya different culture, different perspective, anything. Contoh, ibu kalau ada orang makan, habis makan, sopan nggak? Sebel. Kalau di Jawa. Tapi ibu main ke Medan, ibu nanti dikasih duren, dan ibu setelah duren, yang ngasihnya happy. Kenapa? Sendawa buat mereka penghormatan bahwa kamu menghormati apa yang aku berikan. Betul ya Bu ya? Artinya segala bentuk tergantung dari apa yang diinstalkan. Sip? Oke, to be simple. Kita selalu akan mengambil nilai dari orang lain. Ya, ibu-ibu ini saya mau cepat aja ya, supaya nanti ngerti, karena saya pengen bahas setan sedikit, nanti balik lagi ke sini. Maka kita dikasih akal untuk ngambil nilai. Ibu, fungsi akal buat apa sih? Oke. Berpikir itu proses akal. Fungsinya saya tanya. Membedakan. Inti dari akal, karena saya punya akal, saya tahu ini botol, ini papan tulis. Karena saya punya akal. Oke? Makanya kalau orang nggak pakai akal, dia nggak bisa bedain.
There is no different buat dia. Sip? Maka dari nilai, karena punya akal, dia bisa membedakan mana yang boleh dilakukan, mana tidak. Itu namanya moral. Makanya ada moralitas. Oke? Dan ketika moral digunakan dalam keseharian, itu namanya ethics, etika. Jadi ada moral, ada ethics, ada value. Duh, pusing sih, tapi ini penting ya untuk kita ngerti ini. Makanya ada kode etik, nice, betul. Kenapa? Karena kode etik pasti mengacu kepada moral dan nilai sesuatu. Oke ya. Sekarang saya tanya, Bu, maaf ya, maaf nih. Korupsi, kira-kira gimana ya bahasanya ya? Baik nggak? Kita setuju enggak lah ya? Berarti orang berkorupsi dalam tanda petik melanggar nilai nggak? Sekarang saya tanya, berarti koruptor punya moral nggak? Punya, tapi tidak beretika gitu. Ibu kalau nanya ke koruptor, ditanya, Pak, Bu, korupsi baik nggak? Jawabannya kira-kira apa? Ceritanya dalam moralnya dia pasti juga jawab enggak. Tetapi kenapa dilakukan? Karena dia tidak memegang moral, berarti dia tidak memiliki etika. Sip ya. Nah, saya mau kaitkan dulu nih. Jadi nanti ada value, ada morality, dan ada ethics. VME nanti kita bahas pelan-pelan. Sekarang saya tanya, Bu, maaf ya. Apa penyebab orang korupsi? Keinginan. Betul nggak? Berarti keinginan ini menyebabkan seseorang melakukan sebuah tindakan. Maka keinginan kita dibatasi. Bu, kalau kita hidup cuman sendiri, mah terserah mau ngapain aja juga nggak masalah. Tapi karena hidupnya bersociety, maka pasti ada nilai moral dan etika. Contoh ya, penghasilan seseorang 5 juta sebulan. 5 juta nih sebulan. Lihat temennya pakai tas yang 50 juta. Pengen, kayaknya kalau 50 juta oke, tapi aku 5 juta. Di situ keinginan ngebisikin, udah biar kamu kayak dia, korupsi aja. Ada yang bisik-bisik nggak? Siapa yang bisik-bisik? Di mana bisik-bisiknya? You was wish, yang suka waswisus. Waswisus itu kan ngebisikin kan? Udah. Itu kira-kira kerjaannya siapa, Bu? Ngebisikinnya lewat apa? Hah? Lewat apa? Oke, sekarang saya tanya. Nih, dia pengen tas gara-gara ngeliat nggak? Berarti ada fungsi panca indera, sense. Pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman, rasa. 5 panca indera. Berarti panca indera bahaya nggak nih kalau nggak dikontrol? Iya, segala mau sok ibu ke supermarket. List belanjaannya apa? Yang dibelinya apa? Oh, itu ibu-ibu banget lah pokoknya. Ya. Sekarang saya tanya. Berarti begitu apapun kita punya mata untuk melihat yang memasukkan data ke jiwa kita. Nanti hardware-nya namanya otak. Otak itu adalah perangkat lunak, perangkat kerasnya. Nanti prosesinya di mana? Di brain.
Yes. Tapi karena ini kita bicara general dulu, kita bicara tentang jiwa gitu. Sip ya? Sampai sini oke? Nah, berarti bahaya nggak apa yang kita dengar, apa yang kita lihat? Jadi ibu-ibu, siapa yang ibu-ibu dengar dan lihat becomes you. We are what we consume. We are what we eat. Betul nggak? Jadi ibu-ibu temenan sama siapa itu pengaruh. Ibu-ibu nge-follow siapa di TikTok, yang di-follow akun gosip semua. Jadi hidupnya penuh gosip aja. Udah gitu kira-kira. Betul nggak? So itulah kenapa waspada untuk memfilter apa yang didengar dan apa yang dilihat. Nah, singkat cerita sih yang 5 juta tadi ngelihat temennya, wih keren ya, 50 juta. Langsung tuh pikiran aktif. Jadi setan ada di sini, Bu. Karena dia langsung overthinking tuh. Loncat depan, belakang, depan, belakang. Maka di surat 7 ayat 16-17 Al-A'raf, aku akan mendatangimu dari depan, belakang, kanan, kiri. Berarti kita bisa ngelihat surrounding nggak? Nanti keputusannya dari dalam, dikomporin sama pikiran deh. Kayaknya keren deh kalau kamu tasnya itu. Buah, langsung tuh. Kayaknya. Akhirnya Ya. Karena atas dan bawah sumber petunjuk, Bu. Enlightenment-nya gini. Nah, gitu. Ya, kan gini. Gitu. Tapi nanti kita akan ngerti itu. Tapi inti depan, belakang, kanan, kiri maksudnya surrounding. Nah, gitu. Tapi bukan berarti nggak ada setan di atas, nggak ada ya, Bu ya. Nah, ada juga sih gitu. Kalau dia lagi ada di lantai 2 gitu misalnya. Contoh, ya. Kira-kira kalau keinginannya kuat, dia pengen banget nggak beli tas yang 50 juta? Gimana caranya supaya shortcut? Pokoknya urusannya emosi, perasaan, dan pikiran. Intinya adalah masuk ke ego. Ego itu maunya nggak ada proses cepet, instan. Akhirnya korupsi. Pertanyaan saya, begitu dia mau korupsi dikasih ide nggak? Siapa yang ngasih ide? Pikiran, si setan. Bu, maaf ya. Ketika dia pertama kali korupsi, deg-degan nggak? Kenapa? Iya, kenapa begitu? Hah? Karena dia melawan fitrahnya. Kan fitrahnya walas asih. Makanya kalau kita mau bikin dosa ada deg-degannya. Deg-degan itu sinyal. Aduh. Nah, kalau itu dilakukan ulang-ulang, sinyalnya kendor, Bu. Alarmnya bunyi tapi nggak kedengeran. Contoh. Ulang ya. Nih, supaya nanti ini praktikal dan realitas gitu. Contoh. Ngelihat tas keren 50 juta, cuman punya uang 5 juta. Berarti saya perlu 45 juta korupsi. Ya kan? Sekarang kan itu dibayarin kantor, ini dibayarin kantor. Korupsi semuanya, misalkan. Karena kenapa? Pusat puncaknya adalah keinginan. Sip? Waktu pertama kali dia nyoba nih. Kan nyoba nggak mungkin langsung brut, nggak mungkin. Udah deh. Saya akan target beli tas itu 4 bulan. Kenapa? Mau korupsi dulu, sekarang nyoba dulu 10 juta lah. Kan biasa ya, start from small. Waktu yang nyoba 10 juta deg-degan nggak? Oh banget. Dan Bu,
Ternyata waktu 10 juta, approve, tarat, sukses. Berhasil nggak? Happy nggak saat itu? Happy. Tetapi itu namanya bukan happy, namanya senang. Pleasure. Maka pleasure-nya menutup sinyal untuk apa? Memperbesar keinginan berikutnya. Makanya kalau nyari kesenangan nggak akan selesai. Oke? Ibu jangan lupa ya, setan itu pinternya pinter luar biasa. Dia itu kalau mau ngasih ide, nyari sama jalan-jalannya, nyari sama semuanya udah disiapin sama dia. Itu namanya taut. Terus pikirnya mulai mikir lagi dong. Aduh, kemarin 10 juta berhasil. Senggol nambah 50 juta. Yang korupsi kedua, sedeg-degan korupsi pertama nggak? Enggak. Kenapa? Karena yang pertama udah ada pengalaman kebiasaan. Jadi habits nggak? Yes. Jadi kalau gitu habits menutup kesadaran nggak? Yes. So be aware of bad habits. Hati-hati. Abis 50 sukses. Muncul lagi setan nggak? Bro, sis, sekarang 3 digit dong, gitu. Jadi 100. Ini semakin terus-terusan, kira-kira semakin luas nggak ngerjain korupsinya? Santai nggak? Even kalau udah yang ke-10, setannya belum datang udah korupsi ini orang. Di situ setan ngobrol sama Allah, ya Allah, saya mau retire, saya mau pensiun jadi setan. Kenapa? Dia lebih setan dari gua, gitu. Tapi ibu dapat nggak maksud cerita ini? Maksudnya adalah semakin ke bawah, become habits, gitu loh. Aduh bu, kalau udah jadi habits tuh nggak kerasa. Nggak kerasa omongan kita ngerasa baik-baik aja, selingkungan kita sakit hati semua. Padahal omongan kita pedas banget, tapi kitanya nggak nyadar. Dan maaf ya, seiring usia bertambah, semakin tingkat nggak sadarnya semakin kecil untuk disadari. Kenapa? Karena sensitivity dan habitsnya fire and wired kepada self. Saya mau kasih analogi gampang aja. Bu, kalau saya nggak sikat gigi sehari, bau kan pasti kan? Nah, kalau saya nggak sikat gigi seminggu, sebulan, tapi buat saya yang nggak sikat gigi karena saya adaptasi tiap hari biasa aja. Betul nggak? Kayak tukang. Ibu kebayang tukang sampah. Kita dari jauh aja udah gitu ya. Tapi dia dari dekat. Karena kenapa? Habits. Main sampah. Jadi kebiasaan sangat membutakan fitrah nggak kira-kira? Saya cuma mau cerita itu dari tadi, Bu. Tapi kalau nggak muternya jauh kan jadi nggak paham nanti gitu maksud saya. Berarti poin utamanya kenapa segala sesuatu harus ada auzubillah. Ini kan bukan ngomong auzubillah, tapi habis auzubillah langsung ngegosip. Tahu nggak tetangga kita tadi auzubillah gimana sih gitu. Tapi langsung ngegosip gitu kan, bukan itu poinnya. Sampai sini oke? Oke? Nah, si jiwa ini nanti kita akan dalamin di pertemuan yang akan datang. Setidaknya ibu hari ini tahu level 2 di bawah dulu aja. Ya? Oke, ulang. Keinginan datang dari mana, Bu? Diam lagi. Masuknya informasi lewat sense, panca indera, diproses lewat jiwa. Sip?
Maka hati-hati apa yang dilihat, apa yang didengar. Makanya waktu sholat Bu, kita disuruh nutup semua sensing. Allahu Akbar, tutup tuh pendengaran, tutup semua. Supaya nggak ada informasi yang datang dari luar. Dan panca indera kita, terutama kuping sama mata, emang didesain keluar terus. Makanya kita aware sama yang di luar. Nah, artinya waspada di situ gitu. Sip. Nah, sekarang gini Bu. Jiwa itu nanti kita akan bagi 7. Tapi satu-satu. Sekarang 3 aja dulu. Ya, 3 aja dulu. Supaya nanti kita ngerti, ibu lagi di kondisi jiwa mana, ibu sadar lagi di jiwa itu gitu. Ya. Oke. Saya pengen baca lengkap ayat ini ya, 12 ayat 53. Karena ini penting banget untuk kita baca lengkap. 12 surat apa Bu? Yusuf. Ayat 53. Ntar saya cari dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dengerin baik-baik. Nih kalimatnya. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jadi kita gak mungkin lepas dari kesalahan. Jadi ibu-ibu jangan pengen gak bikin salah karena gak mungkin. Oke? Kenapa? Berarti Allah gak nyari orang yang gak bikin salah. Tapi dia sadar kesalahannya dan dia kembali. Karena kalau nggak salah, nggak belajar. Jadi salah penting nggak? Nah itu. Jadi pulang dari sini ibu-ibu bikin salah yang banyak, Bu, ya. Wah, jangan-jangan ini yang paling diingat lagi. Oh, berarti pulang saya mau bikin salah. Bukan itu poinnya ya. Sip. Oke. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu selalu mendorong kepada kejahatan. Oke. Berarti ada amarah yang mendorong kepada kejahatan disebut bisu. Makanya nafsu, su itu artinya buruk. Jadi nafs yang buruk disebut nafsu. Nafs yang baik disebut nafs birohmah gitu. Ya. Nah, sekarang kita gampangin gini, Bu. Nah ya, ini part cooling down-nya. The easiest way supaya kita bisa get contemplate. Oke. Level paling rendah namanya nafsu amarah. Apa, Bu? Amarah. Makanya di Quran bukan nggak ada, Deng. Yang disuruh itu ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ibu-ibu nggak usah dihafal, yang penting ibu tahu petanya. Jadi saya mau nyebutin dulu ya. Naik dari amarah namanya lawamah. Naik dari lawamah namanya mulhamah. Empat aja nanggung ya. Naik satu dari mulhamah namanya mutmainnah. Berarti kalau ngomong ya ayuhan nafsul mutmainnah, itu berarti di kelas berapa? 4. Berarti melalui amarah, melalui lawamah, melalui mulhamah, melalui mutmainnah. 5, 6, 7 tahun depan kita bahas. Tahun depan 2 bulan. Panjang, Bu. Ini kita 1, 2, 3 panjang banget. Pelan-pelan. Tetapi good news-nya adalah kalau ibu-ibu udah ngerti 1, 2, 3, 4 dan ke atasnya otomatis gitu. Makanya Bu, kalau di sistem Pareto-nya ekonomi, 20% dikerjain, rest 80%-nya selesai.
Makanya nanti kita ngerti betapa kasih sayang Allah luas banget. Kalau kamu berjalan 1 langkah, aku akan berjalan 1000 langkah kepadamu. Kalau kamu berjalan jalan, aku akan lari kepadamu. Itu keren banget aja udah. Ya, betapa kasih sayang Allah tidak terbatas. Nah, Bu, saya nggak pengen terlalu teoretikal, jadi saya mau pakai contoh aja boleh ya? Di amarah adalah, jadi definisi, pusing gitu. Ya, tapi kalau langsung pakai praktikal, at least ibu pulang dari sini tahu saya lagi amarah nih. Ingat, sifat ini berbolak balik. Jadi ibu bangun tidur bisa mutmainah banget. Aduh, udah ngelihat WhatsApp nyebelin, turun ke amarah bisa. Ya, sip ya. Berbolak balik bahasa Arabnya kolaba, makanya sering disebut kolbu. Ingat ya, bolak-balik itu, kolbu itu, gimana ya bahasanya? Dah, gini dulu aja. Kolbu artinya berbolak-balik, udah gitu aja dulu. Karena nanti hati itu ada lapisannya banyak, Bu. Paling luas sodar, nanti sodar masuk ke kolbu, kolbu nanti masuk ke fuad, fuad nanti masuk ke sir, sir nanti masuk ke lub, terus aja. Jadi kalau kita masih kualitasnya di kolbu, bolak-baliknya masih kencang gitu. Sip ya? Nanti mudah-mudahan masuk ke fuad dan seterusnya. Anyway, udah itu nggak usah dipikirin dulu. Udah ya? Saya kasih contoh boleh ya? Oke. At least ibu-ibu tahu, oh aku lagi amarah nih. Oh aku lagi, nah gitu. Amarah itu artinya memaksa. Maksa aja pokoknya. Mau gimana paksa, mau gimana paksa, itu amarah namanya. Oke? Memaksa. Jadi kalau kita masih banyak sifat memaksanya, masih banyak di level 1 berarti. Lawamah artinya menyesal. Terus nanti satu lagi mulhamah itu kata dasarnya dari ilham. Mulhamah. Mulhamah. Ilham. Jadi sudah terilhami. Mutmainah mah udah sering dengar ya. Nah. Sip. Oke. Mutmainah itu artinya tenang. Ibu sekarang lagi tenang nggak perasaannya? Nah ini lagi mutmainah ini. Pulang dari sini bisa turun dikit. Nah. Saya mau kasih contoh pakai dongeng aja supaya gampang ngertinya ya. Contoh. Ada ibu berantem sama anak ceweknya, putrinya. Ya, ibu berantem sama anaknya. Begitu si ibu, kamu ya nak, marah-marah aja. Kamu tuh harusnya. Ciri-ciri orang di amarah banyak ngomong harus, Bu. Hidupnya tuh harus. Harus. Padahal nggak ada yang harus dalam hidup. Karena semuanya nggak bisa digeneralkan. Kamu tuh tahu nggak, harusnya di umur 23 udah nikah. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena belum tentu umur 23 semuanya siap untuk nikah, betul nggak, Bu? Nah, gitu. Ya, itu semuanya adalah choice. Nah, singkat cerita, si ibunya, waduh lagi, pokoknya marah. Kamu ya nak, kamu tuh harusnya bla 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 bla. Selesai, udah agak lemes, capek kali ya, udahan marahnya. Anaknya pergi, ibunya ke kamar. Begitu ke kamar, karena mungkin emosinya udah cooling down. Ibu-ibu, please be notice, inti dari rajanya jiwa kita namanya emosi. Yes. Karena emotion, the biggest part di dalam soul kita. Karena emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran nanti. Makanya gimana melatih emosi penting. Anyway, nanti kita bahas pelan-pelan. Udah ya? Nah, abis gitu, karena udah masuk kamar, cooling down, langsung gini.
Aduh, nggak enak kan? Ibu kalau marah tuh nggak enak loh. Satu, hormon yang keluar pasti hormonnya at least kortisol. Marah, benci 1 jam, 5 menit bahkan, sistem imun tubuh kita mati 6 jam. Lu pasti. Tubuh lagi ada di survival mode. Jadi marah merugikan banyak hal. Dan kalau kita sadar malah merugikan, ibu marah ingat pilihan. Ingat itu, pilihan. Nah, begitu lagi cooling down, si ibunya mulai ngerasa, oke, kayaknya nggak harus ngomong gitu. So, kita tes dikit aja. Ibu-ibu lebih sering mana? Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Yang mana? Udah gitu aja. Betul nggak? Berarti kita dikuasai oleh ego. Dah. Si ibu tadi mulai mikir, ya ampun, ya tahu gitu nggak ngomong gitu nih sama si kakak gitu misalnya. Pindah nggak dari state maksa, jadi sedikit ada nyesel saya. Tapi Bu maaf ya, ada juga yang gini udah marah. Wah, saya udah marahin kamu. Wah, itu akut di sini nih. Nah, itu amarah akut namanya. Puas banget. Pokoknya kalau udah gitu, Nah, makanya dendam hati-hati. Udah aja. Aduh Bu, udah aja. Kalau masuk ke level dendam, stadium 4 aja. Nah, dendam tuh udah aja. Udah. Ya, hati-hati. Makanya sebelum masuk dendam, semoga udah terobati luka-lukanya. Anyway. Berarti kalau dia lagi nyesal di lawama, betul Bu? Penyesalan itu dirasakan dan dia mulai tenang, muncul ilham. Kamu minta maaf deh. Bu, orang tua ke anak suka gengsi nggak minta maaf? Waduh, ngelawan itu tuh. Dah. Tapi mulhamanya udah mulai muncul tuh. Sip ya, ada rasa. Udah, iya deh, benar kayaknya. Karena tadi omongan saya ternyata nggak berdasar. Omongan saya tadi keluar dari emosi, nggak pakai ini. Ibu maaf ya. Kepintaran intelektual akan nggak ada apa-apanya kalau emosi udah hadir. Selesai. Mau IPK 4 kek, maaf ya, mau dosen kek, mau S3, kalau udah emosi nggak ngaruh. Oke? Nah, singkat cerita, si ibu ini keluar dari kamarnya, udah mau minta maaf. Begitu keluar dari kamarnya, ada telepon dari temennya. Halo, lagi apa? Aduh, gua barusan berantem sama anak. Kenapa? Gini. Oh iya. Dan sekarang gua udah ngerasa. Kayaknya harus minta maaf. Temennya ngomong, masa kamu yang minta maaf, anak kamu yang gak beres? Nah, setan datang gitu maksudnya. Hati-hati loh. Jadi Bu, kalau setan udah berhasil di sini, dia akan datang dari luar tuh. Masa kamu yang minta maaf, kan kamu orang tua. Di mana-mana anak yang harus minta maaf ke orang tua. Bisa begitu nggak? Di situ tantangannya nanti. Enggak. Nah, kalau dia kuat, dia naik ke mutmainah. Kalau dia nggak kuat, dia turun lagi ke amarah. Ada 2 skenario-nya. Begitu dengar temannya, bener juga ya, tutup, balik lagi ke kamar, nunggu dia minta maaf. Loh, itu bisa terjadi loh Bu. Tapi begitu dia udah latihan, sering ngaji ke sini, sering udah tafakurnya bagus, kesadarannya bagus, begitu temennya ngomong apa aja, nggak penting. Karena saya tetap mau minta maaf. Kenapa? Panggilan hatiku, aku ingin minta maaf. Begitu minta maaf, Kak, maafin mama ya, gini. Di situ naik, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang, nah ibu-ibu ada di kelas 1, 2, 3, dan 4, tergantung latihannya. Udah gitu aja. Oke? Tapi seenggaknya, begitu ibu tahu nih lagi maksa, sadar dulu, amarah nih. Ntar dulu So that's why Bu, kalau lagi amarah, lawama,
sebisa mungkin ibu jangan ngomong, jangan ngambil keputusan. Karena, ya maaf ya, ini saya pakai ngomong bahasanya gini, karena itu pasti bad decision. Keputusan lagi amarah lawamah, pasti impactnya nggak bagus gitu. Tidurin dulu, ibu main dulu, ibu nge-gym dulu, ke gunung, terserah deh. Masak, nyuci, terserah deh. Pokoknya do something you like untuk menurunkan emotion. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta ini bila kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara kemana